Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dalam menyelidiki masalah yang menggelayuti pikirannya, Andika bermaksud menanyakan ke Adipati Tunggul Manik, sang penguasa Kadipaten Karangwaja. Tak dinyana, ternyata sang Adipati tengah terbelit masalah dan meminta pertolongan Andika. Masalah apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Waktu tanpa lelah terus berputar, sebagaimana hukum alam. Malam pun menjelang, angin dingin berlarian di seluruh wilayah Kadipaten Karangwaja. Untung saja hujan yang biasanya turun tidak menampakkan diri. Meski begitu, suasana di luar tetap tidak terasa nyaman. Seluruh kampung di Kadipaten ini tampak mati. Tidak ada seorang penduduk kampung pun yang menampakkan batang hidung. Mereka semua meringkuk was-was di tempat tidur masing-masing. Sementara di luar sana, lolongan anjing hutan bersaut-sautan seakan membawa ancaman di setiap saat. Hingga malam demikian menua, Andika belum juga bisa memejamkan matanya. Maka diputuskannya untuk bergabung dengan para pengawal di gerbang istana. Dan baru saja kakinya melangkah keluar dari kamar, Walet menyusul. Rupanya bocah itu juga tidak bisa tidur. Menurut perasaannya, ada sesuatu yang bakal terjadi malam ini. Benar saja, karena firasat mereka ternyata terbukti. Baru saja keduanya hendak menyapa 3 prajurit, tiba-tiba saja terdengar teriakan tinggi melengking, merobek keheningan malam. Pasti ada satu korban lagi, desis seorang prajurit dengan wajah menegang. Kalian tetap berjaga di sini, biar aku yang akan memeriksa apa yang terjadi, ujar Andika sigap. Kau juga, Walet? Andika memang melihat gelagat bocah kecil, tampaknya juga ingin tahu itu. Maka tanpa memperdulikan gerutuan Walet, pendekar gagah itu melesat cepat keluar dari rumah Adipati itu. Kecepatannya begitu memukau, sampai-sampai prajurit yang menjaga pintu gerbang terperangah tak percaya menyaksikan tubuh Andika tiba-tiba saja menghilang. Itu tadi teman karibku. Kalian mesti tahu itu, tukas Walet menyombong. Tapi siapa yang mau peduli ocehan bocah macam Walet? Di tempat lain, tepatnya di sebuah bukit yang ditumbuhi pepohonan lebat, 11 lelaki sedang mengadu jiwa melawan 5 lelaki bertopeng. Seorang di antara mereka tampak tergeletak tanpa nyawa di tanah basah. Tubuhnya bermandikan darah dari luka menganga di dadanya. Bisa dipastikan jeritan yang didengar Andika tadi berasal dari mulut lelaki naas itu. 11 lelaki yang bertarung melawan 5 orang itu berasal dari perguruan naga langit. Itu bisa dilihat dari gambar naga bersayap yang terdapat di dada kanan mereka. Sedangkan lelaki yang tergeletak juga berasal dari perguruan naga langit. Di lain pihak, kelima lawan orang-orang perguruan naga langit itu hitam-hitam. Topeng mereka juga berwarna hitam, dengan senjata berbentuk cakar dari logam
orang-orang perguruan naga langit berusaha menggempur habis-habisan kelima lawan mereka. Cara mereka bertempur demikian membabi buta. Ini memperlihatkan bagaimana kalapnya ke-11 lelaki itu. Sementara 5 lelaki bertopeng itu menggunakan golok untuk melakukan gempuran balik. Prang, tring, tring, ya, ya. Gegap gempita pertempuran memporak-porandakan kesenyapan kaki bukit. Berbaurnya denting senjata beradu dengan teriakan pembangkit semangat merambah suasana malam ini. Bukit ini seolah hendak digoncang gempa, sementara dedaunan seolah hendak dirontokkan. Ditilik dari jumlah, kawanan lelaki bertopeng mestinya kewalahan, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Kelima orang itu malah tampak menguasai keadaan. Bahkan lambat laun mereka mulai berada di atas angin. Dari cara bertempurnya, jelas sekali kalau kelima lelaki bertopeng itu rata-rata memiliki ilmu beberapa tingkat di atas orang-orang perguruan naga langit. Bahkan, bukti kelebihan 5 lelaki bertopeng itu terjadi ketika seorang lagi dari kawanan perguruan naga langit mendapat sabetan golok telak di perutnya. Padahal lelaki yang menjadi korban memiliki ilmu paling tinggi. Bahkan dia sudah dibantu seorang kawannya dalam mengeroyok. Kenyataannya yang terjadi di depan mata itu membuat semangat orang-orang perguruan naga langit yang lain menjadi susut. Mereka mulai dirasuki kegentaran melihat ketangguhan yang rata-rata dimiliki kelima lelaki itu. Bahkan kegentaran itu makin parah tatkala ke-10 lelaki dari perguruan naga langit melihat kakak seperguruan mereka menggelepar-gelepar sambil mendekap perutnya. Seorang di antara mereka rupanya masih memiliki sedikit keberanian. Walaupun orang itu paling muda, namun memiliki semangat menggebu, sebagaimana layaknya orang berdarah muda. Ayo, jangan biarkan nyali kita ciut. Tak perlu ragu menghadapi maut jika berada di pihak yang benar, teriak anak muda itu lantang. Namun teriakan penuh gelegak semangat tempur itu seperti tidak berada dalam membakar keberanian 9 orang perguruan naga langit yang lain. Mereka terlihat mulai tersurut setindak demi setindak setelah sebelumnya menghentikan serangan. Hei, kenapa kalian ini? Bentak murid termuda itu gusar. Apa kalian tak ingin menuntut balas atas kematian guru kita yang telah dibunuh secara mengerikan oleh orang-orang biadab ini? Sementara itu, kelima lelaki bertopeng sudah siaga penuh menanti serangan selanjutnya. Masing-masing tahu pihak mereka sudah mampu mengalahkan nyali sisa orang-orang perguruan naga langit. Dalam suatu pertempuran, hal ini sudah menjadi suatu keuntungan yang tak ternilai. Ayo, suruh si murid termuda lagi. Mata anak muda itu memerah bagai seonggok bara. Begitu pula wajahnya yang ditumbuhi kumis tipis. Ketampanannya berubah menjadi mimik kemurkaan tak terkendali. Dia benar-benar murka terhadap kelima lelaki bertopeng yang telah banyak menghabisi saudara seperguruan dan gurunya. Di sisi lain, dia juga murka kepada ke-9 kawannya. Kalian pengecut semua, hardik anak muda itu ketika menyaksikan 9 lelaki saudara seperguruannya tiba-tiba saja lari serabutan tanpa memperdulikan seluruh ucapannya. Kemudian, mata anak muda itu beralih jalang pada kelima lelaki itu. Sepasang tangannya yang menggenggam senjata berbentuk cakar menegang kuat, memperlihatkan tarikan otot-otot. Seakan ia hendak meremas hancur gagang senjatanya. Aku memang tak akan mampu menandingi kalian, tapi jangan harap aku akan melarikan diri seperti mereka. Dengus anak muda itu geram, seberat auman seekor singa luka.
Kelima lelaki bertopeng itu saling berpandangan mendengar kalimat nekat anak muda tadi. Mata mereka terlihat begitu meremehkan. Dari balik topeng yang hanya memperlihatkan mata, terdengar tawa mengejek kelima lelaki itu. Apa kau tak dengar ocehan seekor lalat yang hendak kita tepuk mati ini? Leceh, seorang lawan berperawakan kurus namun berotot kenyal. Ah, aku tidak mendengarnya, Kang. Yang ku dengar malah suara suara lalat. Hus, hus. Ejekan demi ejekan semakin memanaskan telinga pemuda dari perguruan naga langit ini. Maka kemarahannya makin terukir hingga ke puncak. Telinganya terasa terbakar karena darah sudah menggelegak sampai ke ubun-ubun. Dia murka semurka-murkanya. Dasar resek kalian semua. Ya, kini pemuda itu meluruk buas. Tak ada lagi keinginan untuk bisa memenangkan pertarungan kecuali mengadu jiwa. Kalaupun tangannya tak mampu mencabut satu nyawa, dia tidak peduli. Mati sebagai seorang kesatria jauh lebih baik ketimbang menjadi seorang pengecut. Tubuh pemuda itu terus melabrak salah seorang lawan terdekatnya. Sepasang senjata di tangannya terayun cepat dari samping menuju wajah dan dada. Ya, wut, wut. Orang yang menjadi sasaran sempat terkesiap mendapat gempuran membabi buta ini. Sebelumnya, orang itu tahu kalau kemampuan jurus pemuda itu berada jauh di bawahnya. Namun sedikit pun tak diduga kalau puncak kenekatan seseorang mampu melipat gandakan kekuatannya. Begitu pula yang terjadi pada diri pemuda dari perguruan naga langit ini. Hiat, terang. Satu tebasan ke wajah dapat ditangkis dengan golok orang bertopeng itu. Namun, keterkejutannya membuat matanya lengah menangkap sambaran senjata pemuda dari perguruan naga langit yang mengarah ke dadanya. Akibatnya, berat. Lolongan panjang terdengar setelah dada lelaki bertopeng itu terkoyak oleh senjata pemuda ini. Begitu kuatnya senjata berbentuk cakar itu merobek dadanya, sehingga sebagian kulitnya terbawa di ujung senjata cakar itu. Darah pun kontan tersembur dari lukanya yang tertembus, hingga nyaris mengenai dinding paru-parunya. Lelaki bertopeng itu terhuyung-huyung limbung, kedua tangannya mendekap dada yang bersimbah warna merah. Tak begitu lama, kemudian tubuhnya pun ambruk tak berkutik lagi. Tak puas membabat satu orang, pemuda dari perguruan naga langit melabrak lawan berikutnya. Serangan pertama yang membawa hasil tak terduga tadi membuatnya semakin bersemangat dan menggila menggempur lawan. Dengan satu terkaman, pemuda itu berusaha menyambar salah seorang lawan di sisi kanan. Hiat! Namun tentu saja lelaki bertopeng yang menjadi sasaran tak ingin mengalami nasib serupa kawannya. Terkaman pemuda itu segera dihindarinya dengan membuang tubuh ke belakang. Sambil melempar tubuh, kaki kanannya terangkat tinggi-tinggi ke perut pemuda dari perguruan naga langit yang masih di udara. Pek! Bersama satu erangan pendek, pemuda dari perguruan naga langit itu terpental lebih tinggi ke udara. Setelah itu, tubuhnya jatuh menghantam bumi. Isi perutnya yang terasa bagai diaduk-aduk oleh tangan-tangan raksasa membuatnya berguling-gulingan di tanah berlumpur. Seluruh tubuhnya langsung berlumur tanah kecoklat-coklatan. Demikian juga kedua tangannya. Dan keadaan itu membuat telapak tangannya menjadi licin.
Akibatnya, senjatanya langsung terlepas. Kesempatan baik itu tak disia-siakan 3 lelaki bertopeng yang masih berdiri siaga. Serentak mereka menyerbu pemuda nekat itu. 3 batang tombak setajam taring iblis terayun di udara, siap merencah tubuhnya yang masih bergelinjang di tanah. Hiat! Modal kau, jelek! Kini kau akan menebus nyawa kawan kami. Bagaimana nasib selanjutnya pemuda dari perguruan naga langit itu? Temukan jawabannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.